Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mengupas sebuah laptop canggih dari Asus yang memiliki dapur pacu prosesor AMD Ryzen AI 300 series. Nah prosesor ini bro, tentunya dia sudah punya NPU up to 50 TOPS yang nantinya kita bisa memanfaatkan semua software AI karena dia sudah punya standar Copilot plus PC. Berikutnya untuk VRAM VGA dari Asus yang kita bahas sekarang bro, dia itu VRAM-nya bisa kita maksimalkan hingga di angka 8GB dan RAM-nya itu semisal merasa kurang performanya, teman-teman juga masih bisa upgrade di kemudian hari dengan harga yang cukup terjangkau yaitu di angka 10 jutaan rupiah. Ya wes, nggak lama-lama langsung kita bahas. Inilah Asus VivoBook 14 M1407KA VIPS 5151M. Nah, selain kelebihan dari yang udah kita bahas pertama, laptop ini juga punya model yang menurut saya simple tapi tetap cakep. Misal teman-teman dipakai buat kerja, tampilannya nggak malu-maluin. Buat nongkrong di kampus sambil ngerjain tugas di kafe, tampilannya proper. Buat sekolah, wah looks-nya ini malah kelihatan sangat mewah sekali. Kalau kita lihat bro ya, buat teman-teman yang mau beli laptop ini, dia itu punya 3 buah varian warna. Ada warna platinum gold, gold silver, atau warna white blue seperti yang kita bahas sekarang. Pas temen udah pegang laptopnya, warnanya itu senada, semua covernya satu warna. Contohnya laptop ini pas sudah dipegang, di bagian dalam palm press dia warnanya itu biru gelap kayak gini, di bagian cover luar dia juga punya warna biru gelap seperti ini. Terus kalau kalian perhatikan di bagian cover luar dia itu punya logo Asus VivoBook, cuman minusnya karena ini warnanya gelap ya, jadi kalau tangannya itu gampang berkeringat, ini gampang ngecap fingerprint. Kedua, kalau kita geser ke bagian palm press, dia memiliki beberapa informasi dan juga fungsi yang cukup maksimal untuk bisa kita manfaatkan. Contohnya, kalau teman perhatikan bro ya, di bagian palm press kiri, ini ada informasi stiker prosesor yang tertanam di dalamnya. Dengan VGA pakai AMD Radeon Graphics 840, kemudian ada juga informasi Office Home 2024 yang bisa kalian nanti manfaatkan. Geser ke bagian palm press sebelah kanan, teman-teman akan mendapatkan informasi stiker tentang fitur di laptop ini. Pertama, ada fitur Microsoft Pluton Enhanced Data Protection yang bermanfaat untuk bisa menjaga data kalian supaya lebih secure. Kedua, ada juga informasi tentang kamera yang bisa berfungsi ganda, selain enak buat meeting, bisa juga kita pakai buat password login, ada juga privacy filter fisik. Ketiga, untuk touchpad-nya ini dia bisa multi gesture, ukurannya juga gede, jadinya pas teman-teman ingin nyeting brightness, nggak perlu kalian pencet di keyboard, cukup geser atas atau bawah di bagian kanan. Sebelah kirinya kita bisa nyeting volume dan di sebelah atasnya kita bisa nyeting backward ataupun forward video. Terus yang terakhir ada juga informasi tentang mikrofon yang sudah punya fitur Asus AI Noise Cancelling. Nah, geser ke bagian atas dikit bro, ada informasi audio yang sudah pakai Sonic Master. Untuk fisik hardware dari audio ini bro, dia itu terletak di bagian bawah, totalnya ada 2. Suaranya tentunya nyaman di telinga. Geser lagi ke bagian atas, keyboardnya nyaman empuk, punya fitur bracket warna putih. Nah, di dalam keyboard ini bro, nantinya teman-teman juga sudah memiliki tombol Copilot Preview serta tombol power yang terletak di bagian pojok kanan atas. Geser lagi ke bagian atas, kita juga akan diberikan sebuah layar yang sudah bening di mata karena dia pakai hardware panel IPS. Nah, IPS-nya ini bro, dia pakai resolusi WWSGA dengan bezel tipis di semua sisi, aspek rasionya 16:10, lalu untuk refresh-nya standar di angka 60 Hz, kecerahan di angka 300 nit, dan akurasi basic di angka 45% NTSC. Tentunya jenis layarnya di anti glare, tidak gampang mantulin cahaya. Berikutnya, kalau kita perhatikan bro ya, sebenarnya laptop ini dia punya desain yang simple, nggak neko-neko, tapi dia tetap enteng dan juga tipis. Total bobot laptop ini bobotnya di angka 1,4 kg, ketebalannya cuma di angka 1,99 cm. Berikutnya, semisal kita mau pakai laptop ini juga bisa kita buka pakai satu tangan. Set. Nah, memang sih dibuka satu tangan bukan menjadi standar laptop yang bagus, cuman itu akan lebih memudahkan teman-teman ketika terburu-buru ingin menggunakan laptop yang akan kalian pakai. Nah, untuk kameranya seperti yang teman-teman lihat, gambarnya udah jadi seperti ini. Dia pakai resolusi 1080. Terus untuk audionya ini juga bening karena dia punya Asus AI Noise Cancelling. Kemudian kalau teman-teman ingin memanfaatkan fitur yang lebih pro, nantinya di dalam kamera ini juga kita bisa manfaatkan fitur Windows Effect. Dia bisa auto framing, bisa background blur yang bisa disesuaikan dengan kondisi pencahayaan di ruangan kalian.
Kemudian kalau kita lihat dari berbagai sisi, laptop ini juga punya colokan Apple lengkap. Dia punya USB Type-C, USB Type A, HDMI sama jack 3.5. Tentunya sistem coolingnya ini dia menarik bro. Mungkin kalau kita lihat laptop 14 inch sistem cooling seperti ini. Tapi dia ada hal yang menarik bahwa exhaust-nya itu terdapat di bagian bawah layar. Nah ini kalau kita perhatikan, dia nggak kelihatan di bagian bawah layar sini, tapi dia kelihatannya adalah di bagian belakang. Jadi buat teman-teman yang worry untuk pembuangan panasnya akan ke layar, ini tidak akan terjadi karena dia nanti buangannya akan langsung berada di bagian belakang layar. Sistem cooling dia pakai single fan dengan suhu maksimalnya cuma mencapai di angka 42 derajat Celcius. Asli bro, ini adem banget. Terus untuk baterainya laptop ini juga termasuk awet, bisa bertahan di angka 6-7 jam. Padahal untuk kapasitas baterainya ini nggak gede-gede amat, cuma di angka 42 Wh dan juga ditunjang oleh charger Type-C dengan daya sebanyak 65 watt. Geser ke bagian spesifikasi, laptop ini sudah punya dapur pacu canggih seperti yang kita spill di awal, bahwa dia sudah pakai prosesor AMD Ryzen AI 5340 yang memiliki speed maksimal up to 4,8 GHz. Nah, prosesor ini bro, dia itu punya NPU up to 50 TOPS yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan software AI kalian. Terus kalau kita perhatikan lagi untuk VGA-nya, kan seperti yang saya spill di awal, laptop ini VRAM-nya bisa kita setting up to 8 GB dan VGA itu dia menggunakan AMD Radeon Graphics 840M yang frekuensinya 2900. Untuk nyeting VGA VRAM ini bro, kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa setting lewat BIOS atau kita bisa setting lewat My Asus. Tentunya pas teman-teman habis nyeting, laptop ini akan minta di restart supaya performanya akan lebih kelihatan ketika kita sudah nyeting VRAM VGA-nya. RAM-nya laptop ini dikasih 16 GB DDR5. RAM ini on board tapi masih punya satu slot kosong yang bisa kalian maksimalkan diisi 16 GB yang totalnya menjadi 32 GB. SSD-nya dia punya satu slot, pakai M.2 NVMe Gen 4, speednya kencang di atas 6700-an. Softwarenya ada Windows 11 plus Office 2024 atau kalian bisa pilih yang varian M365. Nah, dari spek seperti ini bro ya, semisal kalian itu sebagai seorang akuntan pakai software manajemen, pakai laptop ini masuk untuk kayak Office dan kawan-kawan, pastinya multitasking ini anti nge-lag. Terus yang kedua, semisal laptop ini dimanfaatkan untuk kebutuhan desain, entah itu desain grafis ataupun video seperti Adobe Premiere, Photoshop, ataupun teman-teman pakai DaVinci hingga After Effects ataupun 3ds Max, laptop ini juga udah cukupan. Ya memang sih bro ya, semisal teman-teman ingin lebih memanfaatkan proses render yang bagus, kita sebenarnya membutuhkan performa VGA grafik RTX 3000 series ataupun yang terbaru yang 5000 series. Cuman kalau kalian nggak suka laptop tebal, ini bisa menjadi pilihan bagus karena VRAM-nya bisa kita maksimalkan hingga di angka 8 GB tadi. Kemudian misal teman-teman itu pekerjaannya sebagai seorang programmer, nah entah pakai Android Studio, Python, MySQL dan lain-lain, ini juga udah cukupan serta masuk. Terus yang terakhir, misal teman-teman ingin manfaatkan software AI, entah itu bawaan dari laptop ini seperti kayak Copilot Preview, dia udah bisa Gemini, kalian bisa pakai Sora, ataupun kalian bisa manfaatkan AI Group dan lain-lain, ini akan bisa banget memaksimalkan efisiensi pekerjaan kan supaya lebih cepat. Lanjut bosku, kita masuk segmen mendang-mending ya. Artinya laptop ini akan kita versuskan sama merek lain dengan tolak ukur prosesornya sama pakai AMD Ryzen AI 5340. Pertama bro, yang akan kita compare adalah punya HP di tipe OmniBook 3 NGEI 14.
Harga dari Omnibook ini dia mirip-mirip di angka 10 jutaan. Cuman bedanya kalau punyanya HP Omnibook ini dia punya memori lebih tinggi yaitu di angka 24 GB. Layar sama-sama pakai IPS, kemudian secara tampilan ini ya mirip-mirip. Cuman kayaknya lebih tipisan punyanya si HP Omnibook. Yang kedua ada Acer Swift Go 14 AI OLED SFG 14 yang dibanderol lebih mahal yaitu di angka Rp14.999.000. Nah, mahalnya si Acer ini bro, karena dia punya beberapa alasan. Yang pertama, karena RAM-nya lebih tinggi, pakai 32 GB. Lalu untuk layarnya, ini dia juga punya resolusi lebih tinggi, karena dia juga pakai OLED. Dia resolusi pakai 3K. Kemudian kalau kita lihat secara performa, otomatis punyanya Swift Go 14 ini akan lebih ngebut, karena perbedaan dari hardware tadi. Yang terakhir, ada punya Lenovo IdeaPad 5 14A KP10 4CD. Nah, kalau Lenovo ini bro, harganya juga dia dibanderol lebih tinggi, di angka 12,2 juta rupiah. Bedanya kalau punya Lenovo, RAM-nya itu pakai kapasitas 24 GB dan untuk layarnya panelannya udah pakai OLED. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat dari semua tolak ukur tadi, punya Asus ini tetap dia punya harga paling affordable karena cuma dijual di angka 10,5 juta rupiah. Semua komputernya harganya jauh lebih mahal. Memang kalau dilihat, kekurangannya mungkin ada di bagian layar karena belum pakai OLED. Nah, kalau kita mau soal OLED sama IPS, ini sebenarnya kembali lagi sama kebiasaan. Semisal ini, teman-teman sering pakai IPS, tiba-tiba pakai OLED, itu pasti nggak nyaman. Butuh penyesuaian di mata kalian, karena kepekatan warnanya beda, kecerahannya juga beda. Tapi kalau kita mau soal performa, di harga 10-15 juta, wah ini mantap bro, terus RAM-nya juga bisa di-upgrade. Ya, sudah aja bro ya, semoga bermanfaat dan terima kasih yang udah menonton sampai habis. See you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap bro, Asus lo ini bro.